Selanjutnya ada angkutan motor. Lalu dari call center, tambahkan start event, lalu activity. Contohnya di sini menerima laporan gawat darurat. Lalu ada klasifikasi dan tingkat gawat darurat. Lalu ada gateway, itu tingkat darurat. Rubah tipenya menjadi paralel. Ini mengambil data pasien, lalu menjemput pasien dengan dua dokter, perawat, dan paramedis. Selanjutnya ada mendatangi pasien dengan dokter, perawat, dan paramedis. Kita mendatangi pasien dengan dokter dan perawat. Lalu di sini ada mengotorisasi kedatangan pasien.
Ini tingkat gawat darurat terbagi menjadi 3, tinggi, yang di sini ada sedang, lalu di sini ada rendah. Dari sini kita bisa melakukan simulation view. Jadi yaitu ada proses validasi, yaitu bisa penambahan. Pada proses validasi ini kita bisa mengatur 2 hal. Yang pertama itu ada token itu sendiri, yaitu maksimal arrival count. Di sini saya mencontohkan 100 pasien tanggap darurat. Yang kedua, kita bisa mengatur gateway-nya, yaitu entah itu tinggi, sedang, rendah. Kita bisa mengarahkan ini. Saya coba melakukan simulasi. Nah, ini adalah salah satu validasi proses yang mengalami kesalahan ya. Jadi kan tadi sudah saya bilang bahwasanya pada parallel gateway tadi melakukan pengambilan data pasien. Yang kedua itu ada menjemput pasien dengan 2 dokter, perawat, dan paramedis. Di sini yaitu call center melakukan kerja 2 kali, yaitu dari mengotorisasi kedatangan pasien, dari mengambil data pasien, dan menjemput pasien dengan 2 dokter. Sehingga hasilnya tidak sesuai dari startnya itu 100, tetapi akhirnya itu malah 122. Jadi perlu perbaikan. Sebentar. Nah, kita perlu melakukan sinkronisasi terlebih dahulu sebelum mengotorisasi kedatangan pasien. Kita hapus dulu. Kita coba melakukan simulation view kembali. Itu tadi sudah saya set 100. Kita coba jalankan.
Nah, dari sini kita sudah lihat bahwa perlu melakukan yang namanya sinkronisasi. Jadi apabila ini sudah selesai dari yang kita masukkan itu 100 dan akhirnya itu 100, berarti validasi proses ini telah berhasil. Nah, ini kan ada nama, ada tipe, dan instan complete-nya itu berapa. Lalu selanjutnya adalah time analysis. Nah, kita bisa memasukkan waktu dari tiap-tiap aktivitas. Ini contohnya saya memberikan waktu pada menerima laporan gawat darurat. Ini pada start event, kita juga bisa menambahkan arrival interval means, yaitu jarak antara satu token dan token kedua, itu ada berapa kita bisa memasukkan. Contohnya pada menerima laporan gawat darurat, saya menambahkan 4 menit. Terus yang kedua ada mengklasifikasi tingkat gawat darurat, saya menambahkan 5 menit. Selanjutnya mengambil data pasien, yaitu 11 menit. Lalu menjemput pasien dengan 2 dokter, perawat, dan paramedis, 7 menit. Lalu mendatangi pasien dengan dokter, perawat, dan paramedis, 7 menit. Lalu mendatangi pasien dengan dokter dan perawat, 10 menit. Lalu ada mengotorisasi kedatangan pasien, 4 menit. Ini contohnya menerima laporan gawat darurat, ini 4 menit. Saya mencoba menambahkan waiting time-nya, yaitu 2 menit. Kita bisa melakukan proses run. Dan ada complete, average time, dan total time. Nah, kita dapat tahu ya, dari instan, dari minimal waktu, max time, rata-rata waktu, dan total time itu berapa. Lalu ada selanjutnya ada resource analysis. Kita bisa menambahkan mulai dari call center-nya itu berapa, perawatnya itu berapa, sesuai dengan organisasinya ya. Ini contohnya saya melakukan penambahan resource. Ini contohnya call center.